Oke, jadi langsung aja kita temuin CEO dari LKP Mandiri. Oke, selamat sore Kang Umam. Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi saya itu mau menanyakan apa sih itu LKP Mandiri itu? LKP Mandiri itu salah satu lembaga kursus dan pelatihan, khususnya di bawah Yayasan Darussalam, tepatnya di Kampung Babakan, Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. LKP Mandiri ini bergerak di wilayah pengembangan potensi anak muda, salah satunya di bidang perikanan di ikan hias. Jadi bagaimana anak-anak muda ini bisa berdaya, bisa meningkatkan sumber daya manusia sehingga meningkatkan IPM, indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Cianjur. Gitu. Dan di proses pengembangan masyarakat itu, Kang Umam di balik LKP Mandiri ini bergerak dalam bidang apa sih? Dalam bidang ikan hias khususnya ada ikan koi, ada ikan koki, ada ikan cupang, ada ikan gapi. Karena memang kenapa saya bergerak di ikan hias? Ikan hias itu banyak hal yang bisa dikatakan mudah lah. Beda halnya dengan ikan konsumsi. Dari mulai nilai ekonomisnya, kalau misalkan perbedaan antara perikanan di ikan konsumsi itu kan kalau misalkan dijualnya itu per kilo begitu. Kalau misalkan ikan hias itu per ekor. Jadi nilai ekonomisnya juga pasti akan lebih tinggi lah gitu. Sejak kapan sih Kang Umam LKP Mandiri ini dibentuk? LKP ini dibentuk pada tanggal 15 Agustus tahun 2020. Dan kenapa saya mendirikan LKP? Ini kan di bawah yayasannya, karena memang yayasan saya itu ada beberapa lembaga. Nah, ketika kemarin saya masih kuliah di salah satu universitas di Tasikmalaya, pulang ke Cianjur, ingin mendirikan LKP ini bagian daripada ikhtiar begitu, bagaimana nanti anak-anak muda bisa mengembangkan potensinya sehingga anak-anak muda ini menjadi anak-anak muda yang produktif begitu. Mengurangi beban negara, tidak menjadi beban negara, kira-kira gitu. Apa sih yang menjadi inspirasi atau motivasi Kang Umam bergerak dalam bidang budidaya ikan hias? Yang pertama, kenapa saya ini harus terjun di wilayah perikanan khususnya di ikan hias? Saya melihat peluang khususnya di Kabupaten Cianjur bahwa perikanan dan pertanian ini menjadikan sebuah ujung tombak begitu, apalagi di tengah pandemi, apalagi di Kecamatan Karangtengah khususnya di Desa Maleber, berbicara tentang suhu air itu sangat sangat maksimal begitu, cocok untuk budidaya ikan hias khususnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga untuk meningkatkan potensi anak muda, bagaimana nanti anak muda ini tidak ada yang namanya masyarakat urbanisasi. Saya tidak mau masyarakat di Kabupaten Cianjur, khususnya di Desa Maleber, pergi kerja keluar kota. Karena saya meyakini bahwa kepentingan anak-anak muda kerja keluar kota itu cuma satu, yaitu tentang ekonomi, soal perut. Padahal di desa juga banyak potensi-potensi yang harus kita kembangkan. Tinggal bagaimananya kita mempunyai semangat, mempunyai nalar, mempunyai kreativitas, mempunyai inovasi dan semangat kolaborasi, kira-kira begitu. Nah, saya kenapa terjun di dunia ikan hias khususnya di Kecamatan Karangtengah? Saya kemarin memang sempat diskusi dengan beberapa tokoh khususnya yang bergerak di wilayah perikanan bahwa Kabupaten Cianjur ini menjadi kiblat di Nusantara khususnya. Airnya itu sangat stabil begitu, sangat stabil karena memang berbicara ikan itu kan suhu airnya harus 6,5 ataupun 7,0 lah gitu kira-kira. Jadi memang sangat potensial untuk terjun di dunia perikanan khususnya di Kabupaten Cianjur. Jadi ketika masyarakat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh LKP Mandiri ini, setidaknya mempunyai jiwa entrepreneur, mempunyai jiwa wirausaha yang mandiri. Siapa aja nih yang menjadi peserta dari LKP Mandiri ini? Soal peserta memang sangat varian. Saya tidak eksklusif, artinya saya betul-betul inklusif untuk anak-anak muda yang ada di Kabupaten Cianjur. Kemarin saya juga membuka pelatihan, ada 25 orang yang masuk di database, dan 25 orang ini khususnya orang Kabupaten Cianjur dan khususnya lagi orang Karangtengah. Bagaimana nanti
anak-anak muda yang ikut pelatihan ini, kemarin kita didik bagaimana bisa bagaimana cara budidaya ikan hias, kemudian bagaimana cara perawatannya, kemudian bagaimana soal penjualannya. Jadi kami dari lembaga kursus dan pelatihan betul-betul memberikan ilmu kepada anak-anak muda. Setidaknya anak-anak muda ini khususnya di Kabupaten Cianjur ini bisa mengembangkan potensi. Kalau berbicara aktivitas secara profesional, mungkin alhamdulillah hari ini saya sedang fokus juga di wilayah pendidik, karena memang di keluarga kami punya lembaga namanya Lembaga Yayasan Darussalam. Di bawah lembaga itu ada madrasah aliyah setingkat SMA begitu. Kemudian ada juga PKBM, itu kelas masyarakat yang nggak mampu begitu aja bisa sekolah SD ataupun SMP ataupun SMA yang disebut paket gitu. Kemudian ada juga pondok pesantren. Untuk harapan kedepannya nih, entah itu dari AKP Mandiri atau dari Ang Umam sendiri, akan ada apa nih harapan kedepannya dari Ang Umam? Ya, harapannya saya bagaimana anak-anak muda ini hari ini harus berani terlibat, jangan cari aman, guna untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Cianjur. Saya melihat aktivitas masyarakat di kampung saya itu banyak orang tua menjadi petani. Ini kan harus ada regenerasi. Kalau misalkan anak mudanya tidak dipupuk dari sekarang, bagaimana nanti 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan? Saya berharap masyarakat di Kabupaten Cianjur ini 10 tahun ke depan ini mampu mengentaskan kemiskinan juga, baik itu di dunia ekonomi, di dunia pendidikan, di dunia budaya misalnya, ataupun di keagamaan, bahkan di politik gitu. Intinya dari sekarang harus meningkatkan dulu sumber daya manusia.